Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Dwi Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Jujuhan, Kabupaten Bungo. Dengan pengajar praktik saya Ibu Sri Deliana SPD dan fasilitator saya Bapak Mat Sujarti SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang visi guru penggerak sebagai tugas modul 1.3. Visi guru penggerak yaitu peserta didik unggul dalam prestasi, berkarakter profil Pancasila dan berdaya saing global. Adapun prakarsa perubahan diri yaitu meningkatkan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi berbasis profil pelajar Pancasila. Analisis aset yang dapat dimanfaatkan. 1. Sumber daya manusia yaitu semua warga sekolah dan masyarakat pembelajar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, komunitas praktisi yang terdiri dari MGMP dan komunitas belajar. Yang keempat, pembiayaan yaitu dari dana BOS dan sumbangan komite. Yang kelima, program kegiatan yang sudah ada seperti pengembangan diri siswa seperti OSN, O2SN dan FLS2N. Adapun dalam merumuskan visi guru penggerak ini yaitu dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, serta mendapatkan dukungan dan konfirmasi. Pertanyaan: apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi berbasis profil Pancasila? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi berbasis profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mencari informasi peserta didik yang terampil menggunakan teknologi melalui asesmen diagnostik dan observasi. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Adapun pertanyaan yang dibuat: siapakah guru yang ahli di bidang teknologi selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi agar dapat meningkatkan prestasi peserta didik yang berbasis profil pelajar Pancasila? Yang keempat yaitu sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah untuk digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Mencari referensi tentang guru yang ahli bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan prestasi belajar peserta didik.
Yang ketiga, mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan memproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan teknologi berbasis profil Pancasila dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi siswa? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi berbasis profil Pancasila dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan penyelidikan, yang pertama, membuat lembar observasi tentang pemanfaatan teknologi berbasis profil Pancasila dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi berbasis profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Sementara tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam mencapai mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan 1. Apakah langkah-langkah yang mulai membiasakan pemanfaat teknologi berbasis profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi berbasis profil Pancasila agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen yang tepat. Yang kedua, mencari dan memperkenalkan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang keempat, pemberian apresiasi pada peserta didik yang memiliki prestasi yang tinggi. Yang keempat, memanfaatkan media sosial atau website untuk mendukung pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Tahapan bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat termasuk pengelola konflik risiko, memonitor pengambilan pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana solusi jika ada kendala dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk memonitoring pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketiga,
berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada kendala. Yang keempat, evaluasi dilakukan dengan melakukan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Demikianlah paparan saya tentang visi guru penggerak melalui metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.